Smart Forest City ini kan menjadi konsep pertama yang digadang oleh pemerintah Indonesia ya. Betul. Terus kalau misalnya kita lihat nih Mas, proses atau mekanisme dari pembuatan konsep Smart Forest City ini akan seperti apa nanti implementasinya di sana Mas? Mas tadi nyebutin soal Smart Forest City. Ya. Sebenarnya Smart Forest City ini tuh apa sih sehingga pemerintah mengambil konsep ini? Nah, Smart Forest City itu mungkin lawannya adalah kota megapolitan. Kota yang penduduknya belasan juta atau bahkan puluhan juta. Ke depan akan sangat sulit kota seperti itu untuk bertahan atau berkelanjutan. Okay. Karena apa? Karena kita sebetulnya sedang menghadapi ancaman perubahan iklim, pemanasan global. Ancaman pemanasan global itu kira-kira kalau saya bisa cerita sedikit, akan ada kenaikan suhu bumi 1,5 derajat minimal Celcius ya, dari yang sebelumnya, dari masa industri ya, revolusi industri. Kenaikan 1,5 derajat atau 2 derajat atau ada yang bilang 3 derajat, itu dampaknya itu katastrofik kalau bahasa Inggrisnya. Itu banyak bencana yang akan terjadi. Yang mungkin kita sudah sering lihat itu suhu bumi itu akan menaikkan juga permukaan air laut. Akan banyak kota-kota yang digenangi, kalau kita nggak mau bilang tenggelam ya digenangi. Lalu kemudian akan banyak panen yang gagal karena cuaca ekstrim. Dan sebagainya, dampak sosialnya seperti apa? Akan ada migrasi, ya, bisa jadi konflik dan sebagainya. Nah itu akan membuat kota-kota itu akan kesulitan untuk menghidupi dirinya, untuk mendapatkan air bersih, untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu kota masa depan itu kota yang berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu ya kalau kita mau lihat, tetangga kita Singapura itu sudah sedang melakukan pembenahan dengan konsep Green Plan 2030. Mereka itu sedang membangun wilayahnya itu dikelilingi dengan mangrove supaya menahan air laut. Lalu kemudian urban farming. Jadi pertanian di dalam kota, gedung-gedung parkir itu diubah jadi semacam pertanian kota. Itu supaya apa? Kalau mereka kesulitan mendapatkan pasokan pangan, itu bisa mereka mendapatkan sendiri dari itunya urban farmingnya, mungkin hidroponik dan sebagainya. Nah kita juga berpikir bahwa kota IKN ini juga seperti itu, karena ini kan Smart Forest City, 75%-nya ruang hijau. Jadi kita tidak saja akan ada 10% untuk ketahanan pangan dan sisanya hutan ya, hutan, dan kita akan hidup dengan keanekaragaman hayati, akan ada satwa liar, akan ada perlindungan terhadap masyarakat adat. Itu yang kita pikirkan gitu, karena itulah masa depan untuk menghadapi ancaman pemanasan global itu. Itu harus seperti itu karena terlalu mahal membiayai kota yang puluhan juta penduduknya, belasan juta bahkan puluhan juta. Karena kota besar itu butuh suplai air yang terus-menerus, suplai makanan, energi, macam-macam itu. Nah itu akan menghasilkan banyak, sangat mahal lah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu IKN ini akan jadi showcase. Jadi showcase itu etalase tentang kota modern yang berkelanjutan, sehingga ketika etalase ini jadi, akan mudah kota-kota lain untuk mengikuti kan. Kalau sudah, oh iya ada contohnya tuh di IKN, oh kita tinggal tiru aja. Kita juga akan lebih mudah mengajak partisipasi investor, masyarakat, karena sudah ada hasilnya, sudah ada bentuknya. Kalau masih konsep aja, nggak ada hasil, nggak ada bentuknya, kan susah orang, orang akan percaya dan susah orang untuk berubah. Tetapi IKN ini oleh karena itu kata Presiden inilah ada bagian dari transformasi menuju Indonesia masa depan. Jadi Indonesia yang maju, tetapi pada saat yang sama kita juga mengatasi ketimpangan dan memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Itu ide besar dari pemindahan dan Smart Forest City. Menarik sih Mas, ini Smart Forest City ini kan menjadi konsep pertama yang digadang oleh pemerintah Indonesia ya. Betul. Terus kalau misalnya kita lihat nih Mas, proses atau mekanisme dari pembuatan konsep Smart Forest City ini akan seperti apa nanti implementasinya di sana Mas? Ya dari perencanaannya yang paling penting kita kan melibatkan ahli-ahli untuk merancang itu. Jadi ancaman itu kita sudah lihat petanya. Kita lihat peta Indonesia kalau air laut naik 2050 ini dengan climate change ini, mana aja yang wilayah yang akan
kira-kira tergenang kan. Iya, iya. Nah itu kita rancang, kalau begitu daerahnya harus agak berbukit. Nah itu kenapa kita memilihnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara ini sebagian. Lalu kemudian kira-kira transportasinya seperti apa, jalur hijaunya bagaimana, terus konektivitasnya yang tadi itu seperti apa. Itu semua sudah kita rancang. Jadi detailnya itu sudah ada. Nanti turunannya bisa dilihat di Perpres tentang Kawasan Strategis Nasional IKN dan Perpres tentang rencana induk. Itu sebentar lagi akan keluar. Oke Mas. Kalau misalnya konsep ini Smart Forest City ini dijadikan sebagai konsep, otomatis pengembangan transportasi dan juga advance teknologinya di sana bakal lebih mengedepankan green energy ya Mas ya? Ya betul, 100%. Awal mulai pembangunannya sudah berarti untuk port-port mobil listrik dan juga stasiun-stasiun mobil listrik pengisiannya sudah dipersiapkan? Sudah dirancang ya kira-kira di mana saja harus dibangun, tinggal nanti pembangunannya yang mengikuti fase-fase itu. Jadi rencana induk itu kan mengatur fase-fase pembangunannya dari 2022 sampai 2024, 2024 sampai 2029 dan seterusnya sampai 2045. Jadi perencanaannya itu sudah kita bikin agak detail. Meskipun tentu saja kadang-kadang terjadi perubahan rencana ya di mana-mana seperti itu. Tetapi saya kira gambaran besar tentang apa yang mau dibangun, infrastruktur apa yang mau duluan dibangun, termasuk kalau 75% ruang hijau kan berarti yang wilayah yang harus ditanami kembali juga kan banyak supaya hutannya juga benar-benar tumbuh. Nah itu sudah dirancang semuanya. Oke Mas, kan tadi Mas juga bilang kalau misalkan pembangunan IKN ini 70% ruang hijau, otomatis ya. Demografi atau penduduknya di sana akan dibatasi juga atau seperti apa tuh? Betul. Memang dibatasi maksimal 1,7 juta jiwa perkiraannya sampai 2045. Supaya nanti satwa liar dan masyarakat adat dan keanekaragaman hayati itu tidak terdesak oleh pertumbuhan penduduk. Jadi memang dirancang supaya dibatasi, ada hutan kawasan yang tidak bisa diubah-ubah supaya tetap segitu, ada proporsional sehingga 1,7 juta jiwa itu perkiraannya itu akan bisa hidup berdampingan dengan alam. Itu cara atau strategi untuk menstabilkannya agar masyarakat yang tinggal di sana itu dengan hewan-hewan liar gitu bisa sama itu seperti apa Mas? Ya sebenarnya sudah banyak teknologi ya, dan itu sebenarnya kita pelajari dari negara-negara lain ya. Saya kira Singapura juga sudah mulai menerapkan itu. Misalnya ada jalan tol, tapi di atasnya ada jembatan. Jembatan itu bukan jembatan penyeberangan yang seperti kita lihat di sini. Dia lebar, itu kayak hutan, tapi di atas jembatan gitu. Nah sehingga kalau ada migrasi kan satwa liar itu kan bisa bermigrasi ya. Mungkin misalnya orang utan dia mau pindah-pindah, dia tidak terhalangi. Dia ada jalurnya gitu loh. Dan nanti pakai teknologi kita bisa memantau mereka sekarang ada di mana gitu. Jadi semua itu bisa difasilitasi oleh teknologi. Wow, menarik sekali nih Mas kita ngomongin soal IKN. Sobat Antara, tadi kita sudah berbincang banyak nih dengan Mas Wandi terkait proyeksi pembangunan IKN di Nusantara dan juga gimana sih ke depan strategi ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Jangan lupa saksikan terus Friday Talk yang akan disiarkan di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV. See you later dan bye-bye. Bye.